Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh Grace. Grace. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana dengan absennya? Semua hadir kan? Oke, itu aja tolong ya absenkan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita memeriksa sampahnya yang sebelah kiri atau sebelah kanannya, dikutip ya, supaya belajarnya lebih nyaman. Nah, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kelangkaan dan kebutuhan manusia, yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang lembaga sosial dan lembaga politik. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari lembaga sosial dan lembaga politik? Iya? Oke, betul ya. Kalau lembaga politik ada yang tahu? Oke, betul. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu kelangkaan dan menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kita buka buku paket kita halaman 123. Nah, yang pertama itu ada tentang kelangkaan. Kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan manusia. Sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu kelangkaan, ada yang bisa menjawab apa itu kelangkaan? Iya. Nah, kelangkaan itu suatu barang yang ada tapi susah dicari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan yang ada, itu ada keterbatasan sumber daya alam. Kenapa dibilang keterbatasan sumber daya alam? Karena alam memang menyediakan banyak sumber daya alam, tapi tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia itu mengolahnya secara sembarangan. Lama-kelamaan akan habis juga. Yang kedua, ada perbedaan letak geografis. Nah, sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata. Ada yang tanahnya subur, kurang subur, kekurangan air atau kegersangan. Nah, perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka atau terbatas, terutama pada daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Nah, letak geografis ini juga salah satu faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga ada pertambahan jumlah penduduk. Kenapa disebut juga
pertumbuhan produksi atau jasa. Contohnya kita lihat di Indonesia, jumlah penduduknya selalu lebih tinggi daripada yang produk atau jasanya. Yang keempat, ada keterbatasan kemampuan produksi. Di sini dikatakan kapasitas produksi perusahaan terbatas karena pekerja membutuhkan istirahat. Contohnya ada juga yang libur, sakit, dan ada juga yang mengalami bosan saat bekerja. Nah, bahan baku ataupun sumber daya sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhan. Yang selanjutnya ada itu bencana alam. Kenapa itu bencana alam karena bencana alam itu juga dapat menyebabkan kelangkaan, misalnya terjadilah contohnya banjir. Nah, perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin atau alat-alatnya rusak. Selain itu, bencana yang kita alami saat ini juga seperti bencana non alam seperti COVID-19 dapat menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sehingga karena memperlakukan social distancing. Nah, itu adalah beberapa faktor penyebab kelangkaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, sebelum masuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan, kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan. Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis kebutuhan ini ada menjadi atas bagian. Ada kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok. Di mana kebutuhan pokok ini kita harus memenuhinya untuk keberlangsungan hidup. Kalau tidak dipenuhi maka akan berakibat fatal. Karena di dalam kebutuhan ini seperti contohnya makanan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu juga disebut dengan kebutuhan tambahan.
kebutuhan seperti di rumah, seperti lemari, sofa, dan kulkas. Nah, ketika contoh ini tidak dipenuhi, tidak akan berpengaruh dalam kehidupan kita karena merupakan kebutuhan tambahan. Yang ketiga ada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Nah, kebutuhan tersier ini dapat kita penuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder kita penuhi. Contohnya kebutuhan makanan sudah terpenuhi, maka kita akan membeli lemari, sofa, dan kulkas. Nah, setelah ini kita kurang puas, maka kita akan membeli barang mewah seperti mobil mewah. Nah, yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ada dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan atau materi. Contohnya makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini yang dirasakan terhadap kepentingan jiwa manusia. Contohnya manusia untuk merasa nyaman, tenang, dan tenang, contohnya menonton TV, liburan, rekreasi, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan mendatang. Seperti apa itu kebutuhan sekarang? Nah, kebutuhan sekarang itu seperti kebutuhan apabila kita sakit, maka kita akan butuh obat. Yang kedua, apabila kita lapar, kita harus makan, karena kalau tidak makan bakalan ada yang namanya mati kelaparan. Nah, kebutuhan sekarang ini harus dipenuhi sekarang juga, karena kalau tidak dipenuhi maka akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Bagaimana ini kebutuhan yang akan datang ini? Contohnya kebutuhan yang dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya seseorang yang bekerja
yang menyisihkan uangnya untuk melanjutkan pendidikannya untuk masa depan. Nah, kita lanjut ke kebutuhan menurut subjeknya yang keempat. Apa itu kebutuhan menurut subjek? Itu menurut subjek itu ada dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pribadi atau kita sendiri yang membutuhkannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makanan. Ketika kita lapar, kita sendiri contohnya lapar, berarti kita butuh makan. Haus, butuh minum. Nah, kebutuhan individu ini tergantung keinginan masing-masing. Keinginan masing-masing orang. Yang kedua ada kebutuhan kelompok. Nah, dimana kebutuhan kelompok ini pemenuhannya juga secara berkelompok. Seperti contohnya seperti jalan. Jalan kan nggak seseorang yang membutuhkannya. Contohnya jalan, jembatan, sekolah. Nah, ada yang berapa? Ada yang berapa? Artinya, nah jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan memberi tugas. Tapi sebelum ibu memberikan tugas, ibu akan membagikan kelompoknya yang terdiri dari 2 sampai 3 orang dalam kelompok. Tapi kalian bisa sendiri yang membentuk kelompoknya. Nah, tugasnya itu terdapat di halaman 190. Saya buka ya. Nah, di situ ada tugas kelompok. Dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini pertemuan kita hari ini. Dibaca bukunya halaman 191 untuk pertemuan berikutnya, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam. Sekarang pimpin doanya. Doanya dipimpin oleh Martina. Silakan, Nak. Amin. Baik, siap semuanya.